Selamat malam semua teman-teman. Pada malam ini kami dari kelompok 10 atau kelompok Asolole ingin mempresentasikan yaitu Strategic Adventure Park. Dimana di sini sebelum kami mempresentasikan, semoga semua teman-teman terlebih dan Bapak dosen dari seminar pemasaran jauh dari mara bahaya dan tetap sehat dari situasi saat ini yaitu COVID-19. Langkah baiknya kami memperkenalkan dulu. Saya atas nama Gumarkin Sagala dan teman saya atas nama Agung Ramadi dan Aisyah Maspiro. Di sini kami akan langsung masuki materi, yaitu pada Oktober 1989 Sue dan Lisa meninjau musim operasi pertama dari taman petualang mereka, Strategic Adventure Park, yang terletak 30 mil dari kota maritim utama, melayani orang dewasa muda yang menikmati permainan peran aktif. Para mitra mendiskusikan opsi ini di masa depan untuk perlu memutuskan tindakan apa yang harus diambil karena keuntungan jauh dari level yang diproyeksikan. Nah, Sue dan Lisa telah memulai permainan petualang luar ruang yang disebut dengan Capture the Flag. Permainan ini dimainkan oleh dua tim beranggotakan 20 orang dan bertujuan adalah untuk menangkap bendera tim lawan. Bendera masing-masing tim terletak di area tertentu wilayah bermain. Daerah dapat bervariasi dari bukit, hutan hingga ladang terbuka. Tim pertama yang menangkap bendera lawan mereka adalah pemenangnya. Para pemain tim membela bendera mereka dengan senjata cat bertenaga CO2 yang menembakkan bola cat yang isinya dengan pewarna yang larut dalam air. Permainan mencoba menembak anggota tim lawan, dan tim pertama yang menghilangkan semua pemain lawan dinyatakan sebagai pemenang. Setiap pemain yang terkena pelet dan ditandai dengan warna tidak ada dalam game. Pemain kemudian kembali ke rumah atau home base di mana dia menikmati atau meminum sambil menunggu 20-30 menit untuk pertandingan berikutnya dimulai. Home base menawarkan musik dan minuman untuk mempromosikan kacamata pelindung, senjata, sarung tangan, dan cat wajah disediakan. Setiap pemain diminta untuk mengambil bola, cat, dan CO2 serta membayarkan biaya bermain sebanyak $25. Game petualangan ini semakin populer di Amerika Serikat dan di Kanada. Konsep di balik game telah dikembangkan oleh 3 orang Amerika, Charles Haynes, seorang penulis novel, dan Sky Hart, tinggal di New Hampshire. Temannya Bob Gersney berasal di negara yang sama. Sebelum menjadi direktur penuh waktu National Survival Games, Bob telah memiliki toko alat Sky. Dia juga mengarungi perahu air dan dalam menangkap pembalap mobil sport. Orang ketiga, Haynes Knoll, adalah seorang pedagang saham yang opsinya merupakan pemenang di New York, yang merupakan pelari serius dan yang telah menjadi pemenang sepak bola perguruan tinggi. Dan yang berikutnya, kasus ini disiapkan oleh Profesor John D. Kiley dari Universitas Mount Sinai
Vincent untuk Atlantic Entrepreneur Institute sebagai dasar untuk diskusi kelas dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan manajemen yang efektif dan tidak efektif. Hak ciptanya pada tahun 90 untuk Atlantic Entrepreneur Institute, reproduksi dari kasus ini diperbolehkan tanpa izin untuk tujuan pendidikan, tetapi semua memproduksi tersebut harus mengakui hak cipta. Izin ini tidak termasuk publikasi. Setidaknya ada solusi game petualangan yang beroperasi di Eastern Kanada dan ratusan lainnya di selatan perbatasan. Seperti peserta pemain atau permainan ini karena berbagai alasan. Banyak orang dalam permainan ini menyenangkan bagi para eksekutif muda berenergi tinggi. Sebuah games petualangan adalah sebuah kesempatan untuk bersantai dan menikmati tamannya atau tamasya sosial ini. Penggemar game menunjukkan bahwa banyak orang yang dapat dan memenangkan untuk memang bermain seperti pria, wanita, atlet, dokter, dan pekerja keras lainnya. Peserta melihatnya sebagai cara ideal untuk menikmati alam bebas ini bersama teman-teman. Selain menyenangkan, permainan ini adalah ujian stamina dan keterampilan strategis. Dan yang berikutnya, dua manajer sekaligus pemilik strategik Adventure Park berusia awal 30-an. Sue telah menghabiskan beberapa tahun di industri berbasis sumber daya sebelum kembali ke universitas untuk menyelesaikan gelar dalam perdagangan, pengalaman kerja, dan lain-lain. Lisa adalah di industri pariwisata dan sekarang dia juga belajar untuk meraih gelar bisnis. Demikian petualangan lain dioperasikan di bagian barat provinsi, sekitar 150 km dari Strategic Adventure Park. Gym serupa yang dioperasikan di Alberta. Pemilik perusahaan ini melaporkan bahwa para pemain mereka berusia antara sekitar 19 tahun sampai 50 tahun. Akibatnya, Lisa dan Sue mengarahkan penelitian mereka untuk mengidentifikasi populasi dalam kelompok usia yang kini usia yang tinggal pada bekerja di beberapa tangkapan air strategik Adventure Park. Informasi ini dimasukkan ke dalam rencana bisnis yang komprehensif. Demikian presentasi dari saya dan akan diteruskan oleh rekan saya yaitu Aisyah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang slide berikutnya. Karena permainan petualangan relatif tidak dikenal di maritim, pemilik percaya akan perlu untuk menciptakan kesadaran dan permainan berikutnya. Untuk jenis kegiatan rekreasi, area pemasaran utama diidentifikasi sebagai seluruh wilayah dalam 1 jam perjalanan dari pusat kota. Bagian pemasaran dari rencana bisnis awalnya menyediakan $2.000 untuk dibelanjakan pada iklan sebelum taman dibuka. $400 per bulan diberikan untuk setelah operasi dimulai. Lisa dan Sue berharap dapat menarik UP dan populasi bisnis. Niat mereka adalah untuk melakukan panggilan pribadi pada bisnis menengah dan besar, mencoba untuk mempromosikan ide mendirikan acara tentang antar perusahaan. Mereka juga menyiapkan daftar individu yang ingin mereka telepon untuk mendorong mereka agar tim bersama-sama bermain game petualangan. Pergeseran gaya hidup ini akan memperluas posisi pasar strategi Adventure Park karena kedekatan beberapa pangkalan militer utama. Sue dan Lisa juga mengidentifikasi personil militer sebagai pasar potensial dan berencana untuk mendorong dan menarik kompetisi antar unit.
Mereka juga percaya bahwa beberapa universitas di daerah itu dengan populasi siswa lebih dari 20.000 akan menyediakan sumber permainan lain. Strategi Adventure Park akan mencoba menarik sosial perusahaan dan tim olahraga untuk bermain. Capture the Flag. Selain itu, Lisa dan Sue berencana menyisihkan hari-hari tertentu untuk sekelompok tertentu seperti kelompok perempuan atau pesta rusa. Selanjutnya, rencana pasar disiapkan untuk periode 20 Mei hingga 30 September 1989 ini. Mencakup musim operasi musim panas. Permainan juga bisa dimainkan di musim dingin dengan peserta mengenakan pakaian kamuflase putih saat tanah tertutup salju. Lisa dan Sue mengidentifikasi potensi ancaman internal dan eksternal dalam rencana bisnis asli. Kemungkinan kecelakaan yang melibatkan pemain adalah resiko internal yang tidak dapat diabaikan. Resiko eksternal, tindakan pencegahan dapat diambil bagi yang lain. Pemilik tidak dapat mempengaruhi hasilnya. Misalnya, ada kemungkinan bahwa daerah di mana taman itu berada mungkin memperkenalkan undang-undang yang melarang penggunaan senapan angin. Yang mengoperasikan permainan bendera sukses 150 km jauhnya dari memperluas operasinya ke lokasi dekat strategi Adventure Park. Pemilik menargetkan laba bersih setelah pajak $10.000, tetapi merasa ini adalah laba minimum yang harus mereka sadari. Dua proyeksi laporan pendapatan disiapkan untuk rencana bisnis. Yang pertama adalah versi pesimistis berdasarkan volume hanya $1.200 pelanggan, yaitu 12,5% dari kapasitas. Pernyataan kedua didasarkan pada kapasitas 35% yang akan meningkatkan volume pelanggan menjadi 3.320 untuk musim ini. Skenario pertama menghasilkan laba sebesar 4.493 setelah pajak dan pembayaran sebagai pinjaman awal $12.500 perusahaan. Skenario kedua akan menghasilkan keuntungan $39.461 setelah pajak dan pembayaran penuh pinjaman bank. Daftar aset yang diperlukan untuk memulai operasi disiapkan. Ini termasuk tenda yang akan berfungsi sebagai tempat berkumpul utama bagi pelanggan ketika tidak bermain game, dan sebuah trail kecil yang akan menampung kantor, 42 pistol udara, dan 80 unit pakaian kamuflase melengkapi daftar aset utama. Tawaran diminta dari 5 kemungkinan pemasok. Berdasarkan survei ini, jelas bahwa perkiraan investasi $25.000 akan dibutuhkan. Itu termasuk akhir Juni, sebelum strategi Adventure Park akhirnya meluncurkan kampanye iklannya untuk mengiklankan taman. Surat kabar di 3 kota di dekat situs yang diusulkan dipilih serta stasiun radio metro. Penundaan juga mempengaruhi persiapan selembaran warna yang diperlukan sebelum iklan surat langsung dapat dimulai. Karena keterlambatan dalam memperoleh situs yang sesuai dan akibatnya dalam membuat trailer paket pengiriman langsung ke bisnis metro hampir 2 bulan ke belakang tanggal yang dijadwalkan, ketika akhirnya selesai, pengiriman langsung menghasilkan respon terbesar dari semua iklan. Meski begitu, jumlah panggilan selama Juni-Agustus kecil. Volume minimum yang diantisipasi pemain tidak terwujud. Tidak ada uang yang tersisa untuk beriklan lebih lanjut. Selain beriklan di media, rencana bisnis Lisa dan Sue menyerukan penjualan telepon langsung. Orang-orang yang tertarik bermain game menelpon nomor strategi Adventure Park, tetapi sayangnya jarang terhubung dengan karyawan yang berpengetahuan luas. Penelpon diminta untuk meninggalkan pesan di mesin penjawab, baik manajer atau salah satu pemilik, kemudian memanggil pelanggan potensial kembali untuk mencoba membuat pemesanan tegas. Banyak penelpon tidak mau menjawab, tidak memuaskan, tetapi dana yang cukup tidak tersedia untuk membayar anggota staf tambah
tambahan dan dengan demikian memperbaiki situasi. Artikel 1 halaman penuh di surat kabar harian Metro muncul di akhir Agustus. Itu menciptakan banyak minat dan pemesanan meningkat secara substansi setelah ini. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Agung Rahmadi. Ketika musim operasi berlangsung, sebuah pola berkembang. Hampir tanpa kecuali, permainan dimainkan hanya pada akhir pekan. Ditemukan bahwa jumlah optimal pemain per tim adalah 20 orang. Karena tidak ada pertunjukan, dapat mengakibatkan permainan dibatalkan karena kekurangan pemain. Deposit diperlukan untuk membantu mencegah hal ini terjadi. Selama musim panas, 4 game petualangan dibuka daerah tangkapan air. Game-game ini mirip seperti Capture the Flag. Biaya bermain dan fasilitasnya juga sangat mirip. Namun, situs strategi Adventure Park dari semua akun lebih menarik dan menantang bagi para pemain. Medan menawarkan lebih banyak variasi dan berkontribusi pada permainan yang lebih menarik. Sulit untuk menilai apakah persaingan baru memiliki efek signifikan pada memperlambat pertumbuhan bisnis. Meskipun demikian, Lisa, mitra di tempat, benar-benar kehilangan semangat karena pergantian peristiwa ini. Dia tidak berusaha merevisi perencanaan pemasaran. Bagi pemilik manajer tidak bersedia untuk seluruh musim operasi, Sue terlibat dalam bisnis lain yang berlokasi di Ontario dan akibatnya tidak dapat berpartisipasi dalam operasi sehari-hari. Lisa bekerja penuh waktu di kota di pekerjaan lain dan karenanya dapat memberikan bisnis perhatian penuh hanya pada akhir pekan dan malam hari. Karena komitmen lain ini, pemilik penganggaran dan pekerjaannya seorang manajer penuh waktu sebesar $1.800 per bulan Mei. Ada juga pekerja penuh waktu yang dipekerjakan dengan upah minimum $4.25 per jam. Karena butuh 3 anggota staf untuk menjalankan permainan, pemilik manajer yang tinggal di Metro harus ada di sana pada akhir pekan. Situasi kepegawaian dirusak oleh gesekan antara Lisa, pemilik yang tersedia paruh waktu, dan manajer penuh waktu. Pada akhir Agustus, hubungan antara keduanya telah memburuk ke titik bahwa manajer telah mengundurkan diri dan Lisa secara pribadi bertanggung jawab atas banyaknya pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manajer. Rencana bisnis asli didasarkan pada staf yang menjalankan 2 permainan sehari. Setelah mendapatkan beberapa pengalaman dengan mengoperasi beberapa game, menjadi jelas bahwa staf yang sama tidak bisa menjalankan 2 game dengan aman dalam periode waktu ini. Pemilik memutuskan bahwa tidak ada arus kas yang cukup untuk menambah lebih banyak staf dan bahwa volume pemain yang rendah tidak membenarkan pengeluaran tambahan. Di akhir musim, ketika Sue, pemilik bersama yang tidak hadir, kembali ke Metro, keduanya duduk untuk berdiskusi dan mengevaluasi bisnis. Strategi Adventure Park belum mencapai target laba sebesar $10.000. Perusahaan itu mematahkan hanya dengan memotong biaya yang kejam ketika terbukti bahwa startup akan tertunda. Beberapa pengalaman dengan mengoperasikan beberapa game menjadi jelas bahwa staf yang sama tidak bisa menjalankan 2 game dengan aman dengan periode waktu ini. Pemilik memutuskan bahwa tidak ada arus kas yang cukup untuk menambah lagi banyak staf dan bahwa volume pemain yang rendah tidak membenarkan pengeluaran tambahan. Di akhir musim, ketika Sue, pemilik bersama yang tidak hadir, kembali ke Metro, keduanya duduk untuk berdiskusi dan mengevaluasi bisnis. Strategi Adventure Park belum mencapai target laba sebesar $10.000. Perusahaan itu mematahkan hanya dengan memotong biaya yang kejam ketika terbukti bahwa startup akan tertunda. Sebagai contoh,
Gaji manajer penuh waktu dipotong setengah setelah operasi bulan pertama. Jam kerja staf paruh waktu berkurang. Biaya iklan dikurangi dari $16.000 yang diproyeksikan untuk musim ini sebesar $400.000 per bulan menjadi $400 aktual untuk musim ini. Kedua pemilik merasa bahwa saat musim terakhir perlu untuk mengidentifikasi mengapa hasil operasi tidak memenuhi proyeksi sehingga tindakan korektif dapat diambil, dan untuk memutuskan apakah mereka harus melanjutkan operasi melalui musim dingin. Masalah proyeksi jangka panjang perusahaan juga harus ditangani. Sue dan Lisa merasa ada alasan untuk optimis. Mereka percaya bahwa karena kesuksesan permainan pada akhir pekan September dan Oktober, masuk akal untuk menganggap 22 akhir pekan dari musim Mei hingga September akan sepenuhnya dipesan. Jika pesanan yang agresif dimulai sebelum awal Mei, pertimbangan akhir pekan yang panjang dan memperkirakan bahwa rata-rata 15 pemain akan memainkan setiap permainan. Pemilik memperkirakan bahwa 1.380 pemain akan berpartisipasi di musim panas 1990. Sue dan Lisa bertekad untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi penuh bisnis mereka. Mereka mulai dan menganalisis kinerja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.